Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apakah takdir bisa berubah? Coba teman-teman sekalian buka firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Ada berita gembira buat kita di dalam ayat ini. Surat Ar-Ra'd ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Apa artinya? Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah ada ummul kitab. Pertanyaannya, apa maksud dari ayat ini menghapus dan menetapkan? Sekurang-kurangnya ada 3 tafsiran dari para ulama tafsir, tetapi kita memilih tafsiran yang ketiga karena itu jumhur, mayoritas pendapat ulama. Pendapat yang pertama yang dihapus itu adalah syariat. Syariat terdahulu dihapus dengan datangnya Rasul yang berikutnya. Syariat Islam menghapus syariat Nasrani dan Yahudi karena dia menyempurnakan. Di dalam Islam sendiri ada ayat nasikh mansukh, ada hukum syariat yang dihapus dan yang menghapus. Contohnya tentang waris. Dulu di zaman Madinah sebelum Fathu Makkah, itu tuh hukum waris tuh beda dengan sekarang. Hukum warisnya gimana? Dulu saudara angkat itu menjadi ahli waris, boleh mendapatkan warisan dari saudara angkatnya yang meninggal. Kalau orang Ansor meninggal, saudara angkatnya dari Muhajirin itu mendapatkan hak warisan sama seperti anak. Makanya dulu ada mu'akhad bainal Muhajirin wal Ansor, ada persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor. Saudara angkat itu bisa mendapatkan warisan dari keluarga angkatnya sebelum Fathu Makkah, karena Muhajirin masih miskin, masih susah. Setelah Fathu Makkah, hukum itu dirubah karena nggak ada kebutuhan lagi. Maka setelah Fathu Makkah, saudara angkat tidak lagi boleh menerima warisan dari keluarga saudara angkatnya. Dia boleh menerima hibah dan seterusnya. Tapi kalau warisan nggak bisa, hanya anak biologisnya, dan itu sesuai dengan pernikahan. Kalau biologis tapi tidak pernikahan juga nggak dapat. Nah, ini artinya menghapus. Ini tafsiran pertama ya. Banyak contoh-contoh yang lain. Yang kedua, yang menghapus di sini apa? Dosa. Dengan taubat Allah menghapus dosa. Jika Allah berkehendak Allah mengampuni, jika Allah berkehendak Allah mengazab. Itu yang pendapat kedua. Jadi kalau kita bertobat, dosa kita dihapuskan. Kalau kita zikir, dosa kita dihapuskan. Kalau kita sholat, dosa kita dihapuskan. Orang yang sholat 5 waktu sehari itu kayak orang yang mandi di sungai, sehingga nggak ada lagi kotoran di tubuhnya, dihapuskan. Itu tafsiran yang kedua. Tapi tafsiran yang paling banyak ulama tafsir yang dihapus di sini adalah takdir. Pertanyaannya, takdir yang gimana yang dihapus? Kok ada kata-kata ummul kitab? Bukankah ada hadis rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf? Pena sudah diangkat sementara kertas sudah kering. Terus juga ada hadis Nabi Bukhari Muslim bahwa manusia dalam kandungan ibunya setelah 40 hari dibentuk menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian dibentuk rupa, lalu ditiupkan ruh, lalu datanglah malaikat untuk mencatat ajalnya, rezekinya, bahagianya, sengsaranya. Kan udah dicatat semua. Terus yang dihapus yang mana? Jadi teman-teman, yang dihapus itu adalah, kata para ulama tafsir, keadaannya, bukan kejadiannya. Contoh, kita matinya kapan? Itu udah takdir
tercatat di Lauhul Mahfuz. Nama lain dari Lauhul Mahfuz itu adalah Ummul Kitab. Sebelum kita diciptakan itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ketika kita diciptakan ditulis ulang lagi oleh malaikat. Jadi 2 kali kita dicatat. Dicatat yang pertama di Lauhul Mahfuz, namanya Ummul Kitab, wa indahu Ummul Kitab, di sisi Allah, nggak ada yang tahu, malaikat juga nggak tahu. Kemudian Allah suruh malaikat untuk menulis ulang ketika di dalam rahim ibu, baru malaikat tahu. Udah dicatat tuh, kapan ajal kita, mati kita kapan, di mana. Tapi keadaannya Allah yamhu wa yuthbit. Allah berkehendak untuk menghapus dan menetapkan, tapi semuanya ada dalam ilmu Allah, disebut dengan qada. Qada itu artinya ilmu, pengetahuan Allah. Bukankah Allah punya sifat ilmun, kudrat, iradat ya? Sedangkan takdir kan ada qada, ada qadar. Qada itu ilmu Allah, qadar itu kejadiannya. Kejadiannya tidak berubah. Kita akan mati pada tanggal itu. Tetapi keadaannya bisa husnul khotimah, bisa su'ul khotimah. Sehingga muncullah doa dari Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud tentang takdir. Dan kedua sahabat ini ulamanya sahabat, bukan sahabat biasa, ulamanya sahabat. Jadi sahabat itu ada 7 ulama mereka, kibarus sahabah atau kibarul ulama indas sahabah, 7 ulama besarnya sahabat. 2 di antara 7 itu Umar dan Abdullah ibnu Mas'ud. Kedua orang ulamanya sahabat ini pernah berdoa gini, Allahumma in kunta katabtani min ahlil syaqiyah famhini waktubni min ahlis sa'adah fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah, seandainya engkau mencatat aku termasuk orang yang sengsara, yang celaka, yang gak bahagia, hapuslah catatanku dan gantilah aku menjadi orang yang bahagia. Engkau menghapus apa yang engkau kehendaki dan menetapkan, dan di sisimulah ummul kitab. Umar bin Khattab pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke satu negeri. Di tengah jalan tiba-tiba dapat berita bahwa negeri itu sedang diserang wabah yang menular. Kalau di kita tuh kayak pandemi yang kemarin ya. Nah, pas Umar tahu di sana itu lagi ada wabah dan menular, Umar balik arah pulang, nggak jadi lanjut. Terus orang-orang nanya kepada Umar, afirarun min qadarillah ya Amirul Mukminin? Apakah kita lagi lari nih dari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Apa jawaban Umar? Naam, firarun min qadarillah ila qadarillah. Ya, kita lagi lari dari satu takdir Allah ke takdir yang lain. Apa maksudnya? Kita lari berharap mendapatkan takdir yang baik, menghindar takdir yang buruk. Takdir yang maksud di sini apa? Keadaannya. Dan semua itu ada di dalam ilmu Allah. Semua itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Makanya tugas kita berikhtiar, merencanakan, berharap, meminta kepada Allah. Allah yang mengubahnya. Iyasya yamhu wa iyasya yuthbit. Kalau Allah berkehendak ya Allah hapus, kalau Allah berkehendak ya Allah tetapkan. Tapi semuanya adalah ketentuan Allah dan Allah maha adil kepada hambanya. Jadi kita matinya tetap di tanggal yang sama, tapi dalam keadaan yang Allah berkehendak seperti apa dan kita berharap yang terbaik. Begitu juga jodoh. Jadi siapa jodoh kita misalnya ditetapkan? Si Agus misalnya, Mas Agus. Ya udah nggak akan jadi bagus, ya Agus saja, nggak ditambah B ya. Jadi Agus tetap Agus. Tapi kalau kita belum berdoa kepada Allah meminta takdir yang baik, bisa jadi Agus ini jengkelin. Bisa jadi kita dengan Agus ini nggak happy, ribut terus, panas terus keadaannya, nggak ada rasa, dingin. Tapi begitu kita, ya Allah, jika engkau takdirkan aku dengan Agus ini ribut terus, hapuslah ya Allah, ganti dengan romantis. Tiba-tiba dia pulang kerja bawa bunga. Tiba-tiba dia nelpon, kamu udah makan belum? Loh kan hari ini puasa. Oh ya maaf. Tiba-tiba dia meluk kita, sayang sama kita, kata-katanya romantis. Tiba-tiba kita muncul rasa yang sangat besar kepada dia. Itu takdir Allah. Dan kita minta kepada Allah yang terbaik. Orangnya nggak berubah, tapi keadaannya berubah. Anaknya nggak berubah, tapi kesolehannya berubah.
Pekerjaannya nggak berubah, tapi keberkahan rezekinya berubah. Dan kita meyakini semua itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Ada cerita, Nabi pernah cerita gini, nanti di hari kiamat ada 4 orang yang masuk neraka karena dia ahli maksiat, dosa, banyak dosanya. Setelah lama di neraka, keempat orang ini dikeluarkan dari api neraka, dihisap ulang apakah dosanya udah habis atau masih sisa. Ketika dihisap, ternyata dosanya masih banyak. Saking banyaknya dosa, udah diazab masih banyak dosanya. Lalu kata Allah kepada malaikat, masukkan mereka lagi ke dalam neraka. Ketika mereka mau dibawa ke neraka, salah satu dari 4 orang ini menoleh dan mengatakan, "Ay Rabbi, ya Allah, ma zanantu annaka satu'iduni ilan nar." Ya Allah, saya nggak pernah berpikir, zon ya, saya nggak pernah berpikir Engkau akan memasukkan saya lagi ke api neraka. Justru saya berpikir Engkau akan memasukkan saya ke surga, ya Allah. Saya pikir Engkau sudah mengampuni dosa saya, ya Allah. Saya nggak pernah berpikir Engkau akan memasukkan saya lagi ke dalam neraka. Dia husnuzon kepada Allah. Dia husnuzon kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, benarlah hambaku dengan prasangkanya, maka dengan rahmatku masukkanlah dia beserta 3 temannya ke dalam surga. Bayangin, orang yang takdirnya masuk neraka, Allah rubah jadi masuk surga hanya dengan berbaik sangka kepada Allah. Itu dahsyatnya berbaik sangka kepada Allah. Sehingga seneraka apa sih hidup kita? Coba, seneraka apa hidup kita? Sama nggak dengan neraka? Ya nggak jauh. Jadi kalau neraka aja bisa berubah menjadi surga, apalagi hidup kita yang nggak neraka-neraka banget sih. Walaupun kita bilang hidup saya neraka banget, Ustaz, enggak, jauh dari neraka. Kita aja nggak tahu gimana azab api neraka ya. Hidup kita tuh nggak neraka sama sekali, walaupun nggak surga-surga banget juga sih. Hidup kita tuh nggak neraka-neraka banget. Jadi ngapain kita berputus asa seolah-olah nggak bisa bahagia? Orang yang dari neraka aja Allah takdirkan masuk surga dengan berbaik sangka kepada Allah. Sama kayak cerita Nabi tentang umat Nabi Musa. Nabi Musa pernah nanya ke Allah, kan Nabi Musa itu kalim ya, bisa bicara dengan Allah. Rabbi, kata Nabi Musa, siapa umatku yang paling rendah derajatnya, yang paling telat masuk surganya? Kata Allah, umatmu yang paling rendah derajatnya itu tuh laki-laki buta yang paling telat masuk ke tempat ibadah. Dicari sama Nabi Musa, oh ini nih, orang tua buta kalau ibadah pasti masbuk, istiqomah banget masbuknya, bertahun-tahun masbuk aja ke ma'bad, ke tempat ibadahnya Nabi Musa, dia pasti telat. Ini nih orang yang paling rendah nih. Suatu saat dia wafat. Ketika dia wafat, Nabi Musa nanya kepada Allah, ya Rabbi, di neraka mana dia sekarang setelah dia wafat? Kata Allah, Musa, dia di dalam taman-taman surga. Kuburnya seperti taman surga. Nabi Musa heran, ya Rabbi, bukankah dia itu orang yang paling rendah, yang paling terakhir dapat nikmat surga? Kenapa kuburnya bukan jadi lubang neraka, kok malah jadi taman surga? Apa kebaikan dia ya Rabbi? Padahal dia orang yang paling rendah. Harusnya kami duluan yang masuk surga. Kenapa dia duluan? Maksudnya surga kubur ya. Lalu Allah menjawab, Musa, suatu hari dia diajak jalan sama teman-temannya di apa istilahnya tuh, dituntun. Dia diajak jalan sama temannya, dituntun sampai ke sebuah taman yang sangat luas, indah, nikmat. Terus temannya bilang, taman ini luas banget ya, kata temannya. Terus dia bilang gini, enggak, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas. Dia cuma ngomong gitu, berbaik sangka kepada Allah. Enggak, sesungguhnya rahmat Allah itulah yang paling luas. Wahai Musa, benarlah hambaku, rahmatku luas, maka dengan rahmatku aku rubah takdirnya menjadi ahli surga. Maka marilah kita berdoa dengan iman dan husnuzon, Allah pasti mengabulkan doa-doa yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لا إله إلا أنت المتوحد بالجمال والكمال تكبيرا وتعظيما اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا واسع الرحمة أدخلنا في رحمتك يا واسع المغفرة اغفر لنا ذنوبنا اللهم أصلح لنا قلوبنا وأصلح لنا أعمالنا وأصلح لنا حياتنا يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح بين قلوب المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم تقبل الشهداء والأموات من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا